Menurut Zell, dalam television production handbook, di mana beliau itu mengatakan bahwa ada dua cara dalam melakukan proses pencarian ide. Yang pertama adalah brainstorming, yang kedua adalah clustering. Apa ya? Halo, selamat datang kembali di channel Fitrian dalam program Share VID, Sharing Session with Fitriana Sohendi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas dan lebih memperdalam bagaimana sih proses pencarian ide dasar. Biasanya ide itu muncul dari berbagai macam cara, ya kan? Biasanya ya, pada saat kita nongkrong pun kita tiba-tiba dapat ide ya. Nah, alangkah lebih baiknya pada saat kita mendapatkan ide cemerlang, tulis. Ya, kalau nggak tulis, ketik aja di handphone, di note. Bisa kan? Nih ya, ngomong-ngomong soal ide, ternyata ada berbagai macam cara untuk mencari dan mendapatkan ide yang tepat untuk proyek audiovisual yang akan kita buat. Menurut Zell, dalam television production handbook, di mana beliau itu mengatakan bahwa ada dua cara dalam melakukan proses pencarian ide. Yang pertama adalah brainstorming, yang kedua adalah clustering. Apa ya? Ya, biasanya kalau misalnya kita udah kerja, yuk kita brainstorm yuk kita kesini yuk sampai kita brainstorming aja gitu. Ya, jadi brainstorming itu misalnya dengan cara kita mengumpulkan maksudnya tim ya. Kita mengumpulkan tim, terus kita melakukan diskusi, brainstorming. Jadi brainstorming itu dengan mengumpulkan tim kita, terus kita ajak diskusi, kira-kira menurut kamu ide yang cocok untuk proyek ini apa? Jadi setiap tim, setiap anggota mengungkapkan pikirannya. Kira-kira ide yang tepat untuk proyek yang akan dibuat itu apa. Tapi pada saat brainstorming ini, alangkah baiknya nih ya, pada saat seseorang ataupun tim kita mengungkapkan idenya masing-masing, jangan dulu dikritik. Kita dengarkan terlebih dahulu, kita catat poin-poin besarnya, mungkin itu bisa kita jadikan sebagai referensi, dan nanti pada saat semuanya sudah mengungkapkan, baru deh di situ kita milih kira-kira yang cocok yang mana. Nah, nanti kan akan ditemukan solusi ataupun pemilihan ini kayaknya ide yang tepat. Tapi pemilihan ide pun ini harus ada berbagai pertimbangan. Misalnya dari pemilihan ide itu harus bisa yang kita harus memberikan manfaat, memberikan hiburan, memberikan motivasi, ataupun dalam pembuatan serangkaian pembuatan naskah dimulai dari penentuan ide, terus tema, sinopsis, terus sampai dijadikan skenario, itu apakah ada bahannya atau enggak, terus proses produksinya akan melibatkan banyak orang apa enggak, itu akan berpengaruh dengan tim kita atau enggak. Jadi harus ada pertimbangan sebelum kita menentukan ide. Kita pertimbangkan dulu dari segi misalnya administrasi, tim, SDM, ataupun nanti dari proses eksekusi pada saat syuting nanti. Nah, seperti itu. Dan yang kedua, prosesnya itu dengan cara clustering. Jadi kalau clustering itu lebih simple, di mana misalnya langsung menunjuk salah satu atau salah dua dari tim untuk bisa membuatkan ide. Misalnya saya minta satu ide ya dari kamu kembangkan dari ide, tema, terus sinopsisnya seperti apa. Kamu juga ya. Nah, jadi ide yang dihasilkannya itu lebih terarah karena kita tidak melakukan brainstorming secara bareng-bareng. Jadi hanya langsung tunjuk kayak kita di tempat kerja, ya kan? Di tempat kerja seperti itu. Karena ada divisinya, terus divisinya itu misalkan dihandle satu orang aja. Berarti si satu orang itu harus bisa mengeksplor pikirannya dan mengeksplor kemampuannya untuk bisa menentukan ide yang tepat. Nah, jadi ya mungkin pilihannya optionnya satu atau dua dari yang dia kasih. Ya kan? Beda halnya pada saat kita melakukan brainstorming. Kalau brainstorming kita mendapatkan referensi dari semua tim gitu. Jadi referensinya juga kita lebih banyak dibandingkan kita harus yaitu metode clustering, di mana clustering itu mungkin di tempat
di tempat realnya kerjaan di dunia kerja seperti sekarang. Tapi ya, kalau misalnya di dunia pertelevisian, pembuatan konsep ide kayak gini tuh pasti harus dibicarakan antara produser, sutradara, penulis naskah, dan juga orang yang kita ajak kerja sama, misalnya sponsor atau produser ataupun manajer yang memang misalnya mendanai atau yang berkaitan dengan pokoknya pihak-pihak tertinggi untuk pembuatan proyek tersebut. Nah, kita harus brainstorming tuh, walaupun kita metodenya clustering, tapi pada saat awal kita dengarkan terlebih dahulu. Kita lakukan brainstorming aja, meeting lah gitu, meeting awal. Misalnya triangle, yaitu ada produser ataupun manajer, terus ada sutradara dan juga penulis naskah. Juga ada pihak yang memberi kita tugas untuk membuat proyek tersebut. Ya, ataupun sponsor. Kita meetingkan, kita dengarkan terlebih dahulu maunya seperti apa, terus alurnya pengennya tuh kayak gimana. Nah, dari situ, dari semuanya sudah mengungkapkan kemauannya masing-masing, berarti itu kita kan sedang melakukan brainstorming ya. Dari situ barulah seorang scriptwriter baru bisa merumuskan kayak melakukan diskusi kembali dengan pihak Triangle dengan mempertimbangkan berbagai hal untuk bisa memilih ide yang cocok yang sesuai dengan kebutuhan si klien tersebut. Seperti itu. Oke, see you next video ya guys. Bye. Jangan lupa subscribe dan klik icon lonceng notifikasi agar kamu gak ketinggalan update video terbaruku. Hatur nuhun pisannya.